Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reski Jamal dengan NIM 1921042009 dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada mata kuliah kali ini di Manajemen Konstruksi, saya akan menjelaskan tentang siapa-siapa pihak yang terlibat dalam proyek. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, yang pertama pemilik proyek atau yang biasa disebut dengan owner, yang kedua konsultan, yang ketiga kontraktor, dan yang terakhir subkontraktor. Nah, baik, selanjutnya kita mulai bahas. Yang pertama, peranan pemilik proyek atau owner proyek. Yang dimaksud dengan pemilik proyek yaitu pengguna jasa, orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan kepada pihak-pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Apa sih hak dan tanggung jawab dari owner atau pemilik proyek? Yang pertama ada mendefinisikan proyek, yang kedua menetapkan tujuan proyek, yang ketiga membentuk dan memilih anggota proyek, yang keempat menunjuk penyedia jasa, yang kelima meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, yang terakhir ikut mengawasi jalannya pelaksana yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk sesuatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Nah, selanjutnya peranan konsultan. Konsultan adalah individu atau usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberikan masukan teknis pada suatu proyek. Nah, konsultan ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama konsultan perencana dan yang kedua konsultan pengawas. Konsultan perencana yaitu pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail, sedangkan konsultan pengawas adalah yang berperan sebagai orang yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam mengelola pelaksanaan. Dalam artian yang mengawasi berjalannya proyek adalah konsultan pengawas. Nah, selanjutnya apa sih hak dan tanggung jawab konsultan? Yang pertama itu ada konsultan perencana. Konsultan perencana ini hak dan tanggung jawabnya membuat perencana secara lengkap yang terdiri dari gambar-gambar rencana pekerjaan dan syarat-syarat hitung struktur rencana dan rencana anggaran biaya. Dan yang kedua membuka usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang melaksanakan proyek. Dan yang ketiga memberikan pekerjaan dan rencana kepada kontraktor hal-hal yang kurang jelas dalam menggambar rencana kerja dan syarat. Selanjutnya hak dan tanggung jawab konsultan pengawas yaitu menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan, dan yang ketiga melakukan perhitungan presentasi pekerjaan. Dan selanjutnya mungkin bisa dilihat pada poin dari 1 sampai 8 itu merupakan sebuah dari tanggung jawab dan hak dari konsultan pengawas. Selanjutnya peranan kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat. Adapun kontraktor dipilih setelah melalui proses tender yang diadakan oleh pihak pemilik proyek untuk menjalankan proyeknya. Selanjutnya, apa saja hak dan tanggung jawab kontraktor? Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat risalah penjelasan pekerjaan dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Dan yang kedua, menggambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Yang keempat, membuat laporan hasil pengerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan yang terakhir, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Nah, selanjutnya subkontraktor. Apa sih yang dimaksud dengan subkontraktor? Subkontraktor adalah pihak pelaksanaan konstruksi yang mempunyai spesialis khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu. Pihak subkontraktor dapat langsung bertanggung jawab kepada pemilik
proyek apabila dipilih langsung oleh pemilik proyek, tetapi tetap berkoordinasi dengan pihak kontraktor utama dan juga subkontraktor yang bertanggung jawab langsung kepada kontraktor utama karena sebelumnya telah dipilih oleh kontraktor utama. Apa juga hak dan tanggung jawab dari subkontraktor? Yang pertama itu melaksanakan pekerjaan dari pemilik proyek atau kontraktor utama yang telah disanggupi untuk dapat dikerjakan sesuai dengan gambar, rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengkonsultasikan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas. Yang ketiga, bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau kontraktor utama. Dan yang terakhir, menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian telah disepakati. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan atau paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.